Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan makalah saya dengan judul Desain Sistem Database Siswa Eligible yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Ibu Dina Puspasari Eskom Mkom. Dengan saya sendiri, Nisa Latifah dengan NIM 243200328. Langsung saja ke daftar isi. Di sini saya memiliki 5 bab. Bab pertama yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup. Bab kedua itu tinjauan pustaka yang berisi pengertian basis data, sistem manajemen basis data, konsep ERD, relasi dan normalisasi, dan yang keempat, studi literatur sistem serupa. Bab yang ketiga itu ada perancangan basis data dengan poin deskripsi sistem atau studi kasus. Yang kedua, identifikasi entitas dan atribut. Yang ketiga, entity relationship diagram atau ERD. Yang keempat ada konversi ERD ke tabelarasi. Yang kelima ada normalisasi tabel. Yang keenam ada desain struktur tabel. Bab yang keempat yaitu ada implementasi basis data dengan isi yang pertama ada spesifikasi sistem dan tools. Yang kedua ada pembuatan database dan tabel. Yang ketiga ada implementasi relasi. Yang keempat adalah contoh query SQL. Dan yang bab kelima, bab terakhir yaitu yang ada penutup dengan isi kesimpulan dan saran. Langsung saja ke bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, pengolahan data secara manual mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem informasi berbasis komputer untuk menjamin efisiensi, akuransi, dan kemudahan dalam pengolahan data. Salah satu bidang yang membutuhkan pengolahan data yang baik adalah dunia pendidikan, khususnya dalam proses seleksi siswa yang memenuhi kriteria atau disebut siswa eligible. Nah, siswa eligible itu diseleksi oleh sekolah dengan urutan 40% siswa terbaik dari sekolah tersebut. Jadi, apabila kamu memiliki nilai tinggi dan kamu di ranking tinggi dalam sekolah, kamu bisa memasuki siswa eligible begitu. Sistem yang andal dan terus terstruktur sangat diperlukan untuk menyimpan, mengelola, serta menelusuri data siswa secara efektif. Nah, ada beberapa kriteria dalam pemilihan siswa eligible. Yang pertama itu adalah nilai akademik, yang kedua adalah status pendaftaran, yang ketiga ada kesesuaian dengan program studi tertentu. Pengolahan data yang melibatkan banyak entitas seperti siswa, nilai akademik, pendaftaran, dan kriteria kelolosan menjadi kompleks jika hanya menggunakan metode konvensional seperti pencatatan manual atau spreadsheet. Kesalahan input, duplikasi data, dan kesulitan dalam pencarian data menjadi tantangan yang umum terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan desain sistem database yang mampu merepresentasikan hubungan antara entitas dengan jelas dan terintegrasi. Dengan membangun sistem database yang baik, institusi pendidikan dapat dengan mudah memantau data siswa, mengevaluasi kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, serta menghasilkan laporan-laporan penting dengan cepat. Makalah ini membahas tentang perencanaan sistem database untuk siswa eligible yang mencakup entitas seperti siswa, pendidikan, pendaftaran, program studi, nilai akademik, dan kriteria kelolosan. Nah, tujuan utama perancangan ini yaitu untuk menghasilkan struktur data yang efisien, terintegrasi, dan mendukung proses siswa secara otomatis dan sistematis. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana merancang struktur database yang efektif untuk mengelola data siswa eligible dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kedua itu bagaimana cara mengintegrasikan data pendaftaran nilai akademik, program studi, dan kriteria eligibility secara relasional. Yang ketiga itu bagaimana penerapan sistem database ini dapat membantu proses seleksi menjadi lebih efisien dan objektif. Tentunya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk merancang dan membangun sistem database yang dapat mengelola data siswa eligible secara terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua itu untuk mempermudah proses pengolahan data mulai dari pendaftaran hingga evaluasi kriteria kelolosan. Yang ketiga itu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam proses seleksi siswa eligible. Manfaatnya sendiri yang pertama itu ada bagi sekolah atau panitia seleksi memperoleh sistem pendataan siswa yang rapi dan sistematis sehingga proses seleksi berjalan lebih cepat dan transparan. Yang kedua bagi siswa memastikan proses seleksi dilakukan secara adil berdasarkan data nilai dan kriteria yang jelas. Yang ketiga bagi
pengembang sistem sebagai studi kasus untuk merancang dan menerapkan basis data relasional dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu bagi peneliti atau pembaca menjadi referensi atau bahan kajian dalam perancangan sistem basis data serupa pada bidang lain. Lanjut, bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pengertian basis data. Nah, basis data tersebut merupakan sekumpulan informasi data yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Proses komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah penggunaan dalam pengolahan informasi yang dibutuhkan. Nah, pada dunia pemrograman, basis data seringkali digunakan untuk menyimpan konfigurasi dan pemrograman dan log hasil dari proses running aplikasi program. Nah, secara umum, basis data berarti himpunan atau kelompok atau arsip yang saling berkaitan yang bisa diorganisasikan sedemikian rupa agar bisa digunakan dengan cepat dan mudah. Kumpulan data tersebut disimpan dalam satu modul yang sama, tanpa pengeluaran yang tidak perlu. Biasanya data tersebut berupa file, tabel, atau arsip yang saling memiliki relasi. Lanjut, yang kedua ada pengertian sistem basis data atau DBMS. Nah, DBMS ini merupakan singkatan dari Database Management System, yaitu sistem perorganisasi dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS atau Database Management System ini merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan untuk pembangun bisnis yang data yang berbasis komputerisasi. DBMS ini juga membantu dalam memelihara serta penggunaan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan yang dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. DBMS ini adalah perantara antara user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS dapat memakai bahasa Inggris, bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS tersebut. Next itu adalah konsep ERD dan relasi dan normalisasi. Yang pertama itu ada ERD. ERD. ERD merupakan sebuah diagram digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem basis data. ERD menghubungkan antara entitas yang ada dalam suatu sistem informasi serta atribut-atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas tersebut. Dengan menggunakan ERD, perancang sistem dapat memahami data terhubung dan mengidentifikasi kebutuhan basis data secara lebih dan sistematis. Nah, ERD tersebut terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada entitas, yang entitas tersebut merupakan objek nyata atau konsep yang dapat dibedakan dan memiliki data yang disimpan dalam sistem, seperti pelanggan, produk, dan karyawan. Yang kedua ada atribut, yaitu karakteristik atau informasi yang mendeskripsikan entitas seperti nama, alamat, atau nomor identitas. Yang ketiga ada relasi, yaitu hubungan antara dua atau lebih entitas yang ditujukan bagaimana entitas tersebut dapat terkait. Nah, R itu sangat penting dalam perancangan sistem karena membantu mengidentifikasi kebutuhan data sebelum implementasi basis data dilakukan. Yang selanjutnya ada relasi. Relasi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua entitas dalam satu sistem basis data. Relasi menunjukkan bagaimana data dalam satu entitas berhubung dengan data pada entitas lain. Relasi merupakan komponen penting dalam ERD karena menggambarkan interaksi antara entitas dan membentuk struktur logis dari sebuah informasi. Nah, ERD ini bisa ditampilkan dalam bentuk rombongan garis atau bernama di antara dua entitas dalam diagram ERD dan seringkali disertai dengan derajat relasi atau dari kardinalitas seperti yang pertama itu one to one, yang kedua ada one to many, yang ketiga ada many to many. Nah, lanjut yang selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisir data dalam base data agar pengulangan data dan ketergantungan data dapat diminimalkan. Semisal ada anomali atau kesalahan itu bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu ada first normal form atau 1 INF. Itu menghilangkan grup data berulang dan memastikan bahwa setiap kolom hanya menyimpan satu nilai. Yang kedua ada second normal form atau 2NF, memenuhi syarat 1NF dan menghilangkan kebergantungan parsial setiap atribut non kunci bergantung dengan sepenuhnya pada kunci utama. Yang ketiga third normal form atau 3NF, memenuhi syarat 2NF dan menghilangkan kebergantungan transitif. Yang keempat ada bentuk normal selanjutnya seperti BCNF, 4NF, 5NF digunakan untuk sistem yang lebih kompleks. Yang selanjutnya yaitu ada studi literatur sistem serupa. Dalam pengembangan sistem informasi akademik, terdapat berbagai sistem serupa yang
telah digunakan oleh institusi pendidikan maupun lembaga seleksi. Studi literatur berikut menjelaskan beberapa sistem yang relevan sebagai acuan dalam perancangan database siswa eligible. Yang pertama itu ada sistem informasi akademik atau SIAKAD. Yang kedua ada PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Yang ketiga ada sistem pendaftaran online jalur mandiri perguruan tinggi. Nah, ada beberapa universitas seperti UGM, ITB, Undip, Universitas Indonesia, ataupun yang lainnya. Yang keempat ada sistem informasi data kriteria penerima beasiswa. Yang kelima ada sistem penilaian otomatis untuk kelolosan seleksi. Lanjut bab yang ketiga yaitu ada perancangan basis data. Yang pertama ada deskripsi sistem atau studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini, sistem yang dikembangkan adalah sistem database siswa eligible yang digunakan untuk mendukung proses seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jalur berbasis prestasi seperti SNBP maupun jalur mandiri dengan kriteria akademik. Sistem ini dirancang untuk mengolah data siswa secara terstruktur, memfasilitasi pendaftaran, pencatatan nilai akademik, dan pemilihan program studi, dan serta evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sistem ini mencakup ada 5 entitas. Yang pertama yaitu ada siswa eligible. Nah, penyimpan data personal siswa yang mengikuti seleksi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat kontak. Yang kedua yaitu ada pendaftaran, yaitu menyimpan data pendaftaran yang dilakukan oleh siswa termasuk informasi tanggal pendaftaran, status atau kriteria diproses atau ditolak dalam keterangan administrasi. Yang ketiga yaitu ada program studi, yaitu menyediakan daftar program studi dan fakultas yang dapat dipilih oleh siswa. Setiap program memiliki kuota dan akreditasi tertentu yang dapat digunakan dalam proses seleksi selanjutnya. Yang keempat ada nilai akademik, menyimpan nilai mata pelajaran siswa pada semester tertentu. Yang keempat ada kriteria eligible, nah berisi deskripsi atau ketentuan kelayakan seperti nilai rata-rata, nilai minimum, tidak ada nilai di bawah ambuk batas tertentu, dan status kelulusan, lolos atau tidaknya. Yang kedua yaitu ada identifikasi entitas dan atribut. Yang pertama yaitu ada siswa eligible dengan atribut ID siswa sebagai primary key. Yang kedua ada nama siswa. Yang ketiga ada tanggal lahir. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang keempat adalah alamat dan kontak. Yang kedua itu ada pendaftaran dengan atribut ID pendaftaran sebagai primary key. Selanjutnya ada ID siswa, foreign key, tanggal pendaftaran, status pendaftaran, dan keterangan. Yang ketiga itu program studi dengan atribut ID program sebagai primary key, nama program, fakultas, deskripsi, akreditasi, dan kota. Yang keempat itu ada atribut dengan atribut ID siswa sebagai primary key, ID siswa sebagai foreign key, terus kemudian ada mata pelajaran, ada nilai semester dan tahun akademik. Yang kelima ada kriteria eligible dengan atribut ID kriteria sebagai primary key, deskripsi kriteria, dan nilai minimum, dokumentasi, tanggal penilaian, dan status kriteria. Selanjutnya ini ada ERD-nya. Ini ada siswa eligible, kemudian memilih pendaftaran, kemudian menuju ke kriteria eligible, kemudian ada nilai akademik, dan ada study program. Yang ketiga ada konversi dari ke tabel relasi. Nah, di sini terdapat tabel relasinya. ID siswa ke ID siswa, nama siswa ke ID siswa, tanggal lahir, kita masuk ke deskripsi, kemudian jenis kelamin ke deskripsi, ID pendaftaran fakultas, nilai akademik, ID kriteria, nilai deskripsi kriteria, nilai-nilai minimum, nilai status kriteria. Kemudian ada normalisasi tabel. Nah, ini terdapat satu tabel ini dan memiliki kesalahan. Yang pertama itu menyimpan nilai mata pelajaran dalam kolom yang terpisah. Ini matematika dan bahasa. Ini harusnya gabung dengan judul pelajaran, tidak terpisah seperti ini. Yang kedua yaitu ada informasi program dan fakultas disatukan dengan siswa atau redundansi jika banyak siswa yang memiliki program yang sama. Yang ketiga itu nilai minimum dan status kriteria bergantung pada nilai, bukan langsung pada ID siswa. Terus kemudian kebergantungan transitif atau melanggar 3NF.
Yang pertama itu ada perbaikan normalisasi, yang pertama ada 1 INF. Nah, ini kan tadi harusnya kan, di sini kan ada nilai matematika, terus kemudian nilai bahasa. Nah, harusnya digabung seperti ini. Nah, yang kedua itu 2 INF atau hilangkan ketergantungan sebagai kunci, kemudian menjadi ID program, nama program, fakultas, dan kuota. Yang ketiga itu hilangkan kebergantungan transitif. Nah, ini kemudian terdapat ID kriteria, ID siswa, nilai minimum, dan status kriteria. Rangkuman kesalahannya yang pertama itu menyimpan nilai mapel dalam kolom terpisah. Penjelasannya melanggar 1 NF karena data tidak autonomik dengan solusi pecah ke baris dalam tabel nilai akademik. Yang kedua, ada penyimpanan program studi dengan penjelasan redundansi dan tidak fleksibel dengan solusi pisahkan ke tabel program studi. Yang ketiga itu simpan status kelayakan langsung dengan penjelasan status bergantung pada nilai dengan solusi pisahkan ke tabel kriteria eligible. Lanjut, ini terdapat desain struktur tabel dengan yang pertama ada tabel siswa dengan nama kolom ID siswa, tipe datanya varchar dengan kunci primary key dengan keterangan ID unik untuk siswa, dan kedua ada nilai siswa dengan tipe data varchar dengan keterangan nama lengkap siswa, yang ketiga ada tanggal lahir, tipe datanya data dengan keterangan jenis tanggal lahir siswa, yang keempat ada jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan keterangan jenis kelamin, dengan kelima terdapat alamat dengan tipe data teks dengan keterangan alamat lengkap, yang keenam ada kontak dengan tipe data varchar dengan keterangan nomor telepon. Sama juga dengan yang lain. Yang kedua itu ada program studi dengan ID program varchar dengan kunci primary key, keterangan ID unik untuk program studi. Yang kedua ada nama program dengan tipe data varchar dengan keterangan nama jadwal seleksi misalnya SNBP. Yang ketiga ada fakultas dengan tipe data varchar dengan keterangan nama fakultas. Yang keempat ada deskripsi dengan tipe data teks dengan keterangan deskripsi pilihan program. Yang kelima ada akreditas dengan tipe data varchar dengan keterangan nilai akreditasi. Yang keenam ada kuota dengan tipe data integer, keterangannya jumlah kuota tersedia. Yang ketiga yang selanjutnya ada pendaftaran dengan nama kolom. Yang pertama ID pendaftaran tipe data varchar, kuncinya sebagai primary key, keterangan ID untuk pendaftaran. Yang kedua ada ID siswa dengan tipe data varchar dan sebagai foreign key mengacu ke siswa atau ID siswa. Yang ketiga ada ID program dengan tipe data varchar. Nah, dia juga sebagai foreign key mengacu ke dalam program studi. Yang keempat ada tanggal pendaftaran dengan tipe data keterangan tanggal siswa mendaftar. Dan kelima ada status pendaftaran dengan tipe data varchar dengan keterangan status bisa diterima atau ditolak. Yang keenam ada keterangan dengan tipe data teks dan keterangan catatan atau status tambahan. Yang keempat itu ada nilai akademik dengan nama kolom. Yang pertama ada ID nilai dengan tipe data varchar yang dengan sebagai primary key, ID unik untuk nilai. Yang kedua ada ID siswa dengan tipe data varchar sebagai foreign key mengacu keterangan dengan keterangan mengacu ke siswa atau ID siswa. Yang ketiga ada mata pelajaran dengan tipe data varchar, keterangan nama mata pelajaran. Yang keempat ada nilai dengan tipe data desimal dengan keterangan nilai siswa maksimal 100. Dengan yang selanjutnya ada semester dengan tipe data integer, keterangannya sistem semester nilai diambil. Yang terakhir ada tahun akademik dengan tipe year dengan keterangan tahun akademik nilai diambil. Yang selanjutnya ada kriteria eligible. Yang pertama dengan ID kriteria tipe datanya varchar sebagai primary key dan ID unik kriteria eligible. Yang kedua ada ID siswa dengan tipe data varchar dengan kunci foreign key dan keterangannya mengacu ke dalam sistem. Yang selanjutnya ada deskripsi kriteria dengan tipe data teks. Keterangannya penjelasan kriteria. Yang selanjutnya ada nilai minimum dengan tipe data desimal. Keterangannya yaitu nilai minimum syarat kelulusan. Yang selanjutnya ada dokumentasi dengan tipe data teks, keterangannya bukti dokumen evaluasi. Yang selanjutnya ada tanggal penilaian dengan tipe data
dengan keterangan tanggal penilaian. Yang selanjutnya ada status kriteria dengan tipe data chart dengan keterangan status hasil evaluasi dengan lolos atau tidaknya. Selanjutnya yaitu ada implementasi basis data, spesifikasi tools berkaitan dengan sistem tempat membangun menjalankan database. Sistem ini dapat dibangun menggunakan beberapa perangkat lunak dan spesifikasi sistem sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasi dengan Windows 10, DBMS, MySQL 8.4.3, tool pendukung Laragon, editor terminal Hasan Laragon PHP MyID, AD, bahasa SQL dengan DDL, kemudian jenis database-nya relational database. Nah, di sini ada pembuatan database dengan tabel. Yang pertama adalah create database seperti ini. Kemudian ada create tabel siswa eligible seperti ini. Selanjutnya ada create tabel pendaftaran seperti ini. Yang selanjutnya ada create tabel program study seperti ini. Yang selanjutnya ada create tabel nilai akademik seperti ini. Dan selanjutnya ada create tabel kriteria eligible seperti ini. Yang kedua yaitu ada implementasi relasi. Relasi antara siswa eligible dan pendaftaran dengan deskripsi setiap pendaftaran dilakukan oleh satu siswa dengan implementasi ID siswa pada tabel pendaftaran sebagai foreign key yang merujuk ke ID siswa dan tabel siswa eligible. Yang kedua adalah antara pendaftaran dan program studi. Deskripsi setiap pendaftaran mengacu pada satu program studi yang dipilih dengan implementasi ID program pada tabel pendaftaran sebagai foreign key ke ID program ke tabel program studi. Yang selanjutnya adalah relasi antar siswa eligible dan nilai akademik. Dengan deskripsi satu siswa dapat memiliki banyak catatan nilai akademik. Implementasi ID siswa pada tabel nilai akademik sebagai foreign key ke ID siswa di tabel eligible. Yang keempat adalah relasi antara siswa eligible dan kriteria eligible. Dengan deskripsi, setiap siswa dinilai terdapat kriteria kelulusan yang ada dengan implementasi ID siswa pada kriteria eligible sebagai foreign key ke ID siswa di dalam tabel siswa eligible. Contoh query SQL yang pertama ada create and use. Nah, seperti ini. Kemudian ada insert data. Terdapat insert data siswa eligible, pendaftaran, program studi, nilai akademik, dan kriteria eligible. Yang selanjutnya ada select. Select sendiri berfungsi untuk menampilkan isi tabel yang telah dibuat. Nah, tabel yang telah untuk menampilkan isi tabel, kita bisa menggunakan select from siswa eligible, select from pendaftaran, kemudian ada select from program study, yang selanjutnya ada select from nilai akademik, dan yang terakhir ada select from kriteria eligible. Nah, yang selanjutnya ada update. Update digunakan untuk memperbarui isi tabel. Nah, ini termasuk contoh update. Kemudian yang kelima ada delete. Delete diimplementasikan untuk menghapus isi tabel. Kalau kita mau menghapus isi tabel, kita bisa menggunakan delete tersebut. Misalnya contoh delete from nilai akademik. Nanti bakalan terhapus. Misalnya ada join dalam SQL digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu, misalnya melalui kolom yang saling berrelasi seperti foreign key. Nah, ini contohnya. Bab yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan berdasarkan hasil perancangan atau implementasi sistem basis data untuk siswa eligible dapat disimpulkan bahwa yang pertama perencanaan ERD terdiri dari 5 entitas utama siswa pendaftaran, program, studi, nilai akademik, dan kriteria eligible. Setelah melakukan mempresentasikan nilai kebutuhan sistem secara menyeluruh dan saling berinteraksi. Yang kedua, ada normalisasi hingga bentuk 3NF berhasil menghilangkan redundansi data dan menjaga integritas antara tabel. Dengan demikian, sistem database menjadi lebih efisien dan konsisten. Yang ketiga itu relasi antara tabel telah diimplementasi dengan jelas menggunakan primary key dan foreign key yang saling terhubung secara logis, mendukung operasi CRUD tanpa konflik data. Yang keempat itu implementasi SQL dalam bentuk DDL dan DML menunjukkan bahwa sistem ini dapat digunakan untuk mengelola pendaftaran siswa eligible secara digital dan terstruktur. Yang kelima itu ada tools seperti Draw.io, MySQL, Beaver telah digunakan secara efektif untuk mendukung proses perancangan dan pengujian basis data. Yang selanjutnya ada saran.
Yang pertama itu ada pengembangan antarmuka pengguna user interface berdasar basis dan desktop untuk mempermudah pengolahan data oleh operator sekolah atau panitia seleksi. Yang kedua ada penambahan fitur autentifikasi dan otoritas untuk membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang seperti administrator, guru, dan siswa. Yang ketiga ada integrasi dengan sistem nilai dan data akademik sekolah agar nilai akademik bisa otomatis ditarik dari sistem yang sudah ada dan tanpa manual. Yang keempat itu menerapkan backup dan restore pada sistem database untuk menjaga keamanan data dari resiko kehilangan atau kerusakan. Yang kelima ada validasi data dan logika bisnis perlu ditambahkan di tingkat aplikasi agar tidak jadi kesalahan input. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.